Planet ini melesat di ruang angkasa. Orbitnya nggak beraturan, ibarat bola biliar yang meluncur dan mencari target untuk bertumbukan. Tapi bedanya, bola ini seukuran Mars dan secepat 15.000 km per jam. Duar! Benda kosmik seukuran Mars ini pun bertabrakan dengan planet lain. Theia, begitulah namanya, telah menabrak bumi. Akibat kejadian ini, energi yang terlepas sebanyak 100 juta kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan planet ini melontarkan bertonton materi padat yang berasal dari Theia dan bumi ke luar angkasa. Tapi cuma satu yang bertahan. Theia lenyap dan kemudian menyatu menjadi bumi di masa awal pembentukannya. Namun begitu, puing-puingnya nggak cuma melayang-layang di kehampaan kosmik, ada peristiwa penting yang juga menyusul. Semua serpihan padatnya terkumpul menjadi awan, kemudian terus-terusan ditekan oleh gravitasi. Akhirnya, terbentuklah bulan kita. Menurut teorinya sih gitu. Saat terjadi tabrakan, tata surya kita baru saja terbentuk. Peristiwa super epik ini mungkin nggak akan terjadi kalau Jupiter yang baru terbentuk itu nggak melempar Theia dari orbitnya langsung menuju bumi. Planet muda kita berhasil menahan tabrakan ini, kemudian waktu pun berlalu. Bumi berevolusi, permukaannya akan sulit dikenali selama 4,5 miliar tahun berikutnya. Tentu sulit ya memahami rentang waktu yang sangat panjang ini. Oke deh, yuk kita persingkat saja semua peristiwa ini menjadi satu hari. Semisal nih, saat tengah malam, bumi kita terbentuk dari gas dan debu setelah matahari tercipta. 4 jam kemudian, planet kita belum punya kehidupan sama sekali. Panas membara, diselimuti lava, dan terus-terusan dibombardir oleh asteroid. Planet lain pun mengalami hal yang sama. Dan canggihnya, kehidupan tetap saja terbentuk. Sel pertama muncul. Saat ini jam 4 pagi, dan pada jam 2:08 siang, sel organisme pertama terbentuk. Lanjut ke jam 8:28 malam. Saat ini, rumput laut mulai bermunculan. 20 menit kemudian, apa nih? Ternyata ubur-ubur. Kemudian, kehidupan di planet ini mulai berkembang dengan munculnya berbagai ikan, reptil, dan serangga. Hutan mulai rimbun pada pukul 10:30 malam. Antara pukul 10:56 dan 11:40, dinosaurus sudah berkeliaran di bumi. Kadal raksasa menguasai planet kita selama kurang dari 1 jam. 1 menit sebelum dinosaurus punah, pada jam 11:39 malam, mamalia pertama mulai muncul. Pada jam 11:58:43, manusia juga muncul. Dalam skala kosmik, kita cuma menempati bumi selama 1 menit 17 detik. Tapi, para ilmuwan masih belum bisa menjawab pertanyaan penting ini. Kenapa kehidupan di bumi nggak pernah berhenti? Padahal, kendalanya selalu ada. Kenapa planet kita nggak bernasib sama dengan Venus atau Mars saja? Keduanya pernah punya atmosfer dan lautan. Kini, tetangga bumi ini cuma berupa gurun kerontang tanpa kehidupan. Terlepas dari semua konsep ilmiah kompleks dan teori struktur alam semesta, bumi kecil dan semua penghuninya ini masih sangat beruntung. Profesor Toby Tyrrell dari University of Southampton menggunakan program komputer dan simulasi iklim untuk menyingkap teka-teki di balik tabrakan asteroid, dan zaman es nggak bisa mengubah bumi kita menjadi gurun tanpa kehidupan. Nggak main-main loh, timnya ini nggak cuma menggunakan 10, 100, atau 1000 planet virtual serupa bumi, tapi 100.000. Dan masing-masing telah disimulasikan sebanyak 100 kali. Mereka menggempur semua planet virtual itu agar menghadapi berbagai fenomena ekstrim seperti dibombardir asteroid, dibekukan, digempur letusan gunung berapi super yang kemudian membuat langitnya pekat dan permukaannya kekurangan sinar matahari. Cuma 9% atau 8.700 percobaan yang terbilang berhasil, yaitu sebanyak 1 kali dalam 100 simulasi. Dari semua planet virtual, cuma 4.500 planet tetap bisa dihuni 10 kali. Cuma 1 dari 100.000 planet yang bisa memberikan kehidupan tanpa henti sebanyak 100 kali. Kalau diibaratkan sebagai lotre, bumi kita dapat untung besar. Pada tahun 2009, Kepler Telescope diluncurkan ke luar angkasa. Misinya yaitu mencari satu bercak di langit malam, atau kalau dalam ukuran planet seperti bumi, 150.000 bintang. Setelah lebih dari 9 tahun beroperasi, teleskop ini berhasil mendeteksi lebih dari 500.000 bintang.
Selama hampir 10 tahun, teleskop Kepler bisa mengidentifikasi 2.600 planet serupa Bumi. Dan anehnya, sebagian besar planet ini nggak ada di tata surya kita. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar Bumi sampai sejumbo Neptunus. Oke, balik lagi ke Bumi yuk. Saat menatap langit di kawasan yang jauh dari perkotaan, kamu akan bisa menikmati malam bertabur bintang. Itu pun kalau cuacanya cerah, dengan mata telanjang, kamu bisa mengamati maksimal ada 2.500 titik cahaya. Memangnya kamu menghitungnya satu persatu? Di galaksi Bima Sakti sendiri, sedikitnya ada 100 miliar bintang. Sebagian ahli malah memperkirakannya sampai 400 miliar. Memangnya dari mana sih kisaran angka ini berasal? Nah, perlu diingat, jumlah bintang sulit diperkirakan. Para ilmuwan tentu nggak melabeli tiap bintang dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai ayam beranak pun nggak akan selesai-selesai. Kamu tahu nggak, untuk menghitung 1 miliar bintang saja diperlukan waktu selama lebih dari 100 tahun. Coba deh tuh kamu kalikan sendiri dengan 400. Untuk memprediksi jumlah bintang, mereka mengamati bercak kecil di ruang angkasa, lalu menggunakan rumus ilmiah yang kompleks. Kamu juga bisa loh bereksperimen sendiri. Semisal nih, ada ember berisi 5 kg batu, pasir, tanah, dan benda lain. Nah, kamu perlu mencari tahu jumlah batu di dalam campuran itu. Hitung saja batu yang terlihat dari atas. Lalu, perkirakan volume, berat, dan persentase yang bisa dilihat. Dengan beberapa perhitungan, kamu akan tahu jumlahnya. Hitunganmu sudah akurat belum tuh? Jelas belum lah. Kok bisa gitu? Karena kamu nggak tahu sebaran batuan itu di dalam ember. Gimana dengan ukurannya? Apakah sama semuanya? Gimana kalau batu di bagian bawahnya justru lebih besar dari sampelmu? Atau malah lebih kecil? Bobot dan volumenya bisa juga bervariasi kan? Ember itu semacam galaksi Bima Sakti kita. Dan bebatuan yang kamu hitung menjadi bintangnya. Intinya, para ilmuwan nggak tahu pasti jumlah bintang di alam semesta. Mungkin 100 miliar atau mungkin 4 kali lipatnya. Dari jumlah itu, 4 miliarnya mirip dengan matahari kita. Dengan mempertimbangkan galaksi kita, perkiraan yang paling logis agar suatu planet bisa mendukung kehidupan adalah 300 juta. Meski begitu, jumlah ini juga bisa mencapai 5 miliar bahkan lebih. Lagi pula, banyak sekali area yang bisa dipilih. Itu baru galaksi Bima Sakti saja loh. Nah, coba pikirkan hal ini juga. Bima Sakti menjadi salah satu dari 200 miliar galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Menurut penelitian terbaru, angkanya 10 kali lebih banyak, jadi diperkirakan ada triliunan galaksi di luar angkasa. Dan kita baru tahu kurang dari 10%-nya. Kalau jumlah total bintang di seisi alam semesta ini, para ilmuwan memperkirakannya sebanyak 1 septiliun atau 1 kali 10 pangkat 24. Sekali lagi, itu cuma perkiraan, oke? Jadi kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, sampai sejauh ini kita tahu kalau satu-satunya tempat di alam semesta yang punya kehidupan hanyalah Bumi. Selama 540 juta tahun terakhir, lebih dari 20 peristiwa kepunahan besar telah terjadi. Terakhir, terjadi 66 juta tahun yang lalu saat dinosaurus dan 75% kehidupan di muka bumi musnah. Sebuah objek berdiameter 11 km menabrak planet kita. Lajunya 120 kali lebih cepat dari mobil terengebut di zaman now. Kawasan yang berada 1,5 juta kilometer dari lokasi benturan juga terbakar. Tsunami besar menyapu seisi lautan, miliaran ton debu dan belerang bertebaran di langit, lalu menghalangi sinar matahari. Kemudian disusul dengan penurunan suhu global. Sekitar 200 juta tahun yang lalu juga terjadi peristiwa kepunahan yang kurang dikenal. Akibatnya, setengah kehidupan di planet ini tersapu bersih dan kemungkinan besar disebabkan oleh gunung berapi atau gempuran asteroid. Menurut teori lain, pergerakan lempeng tektonik telah memicu zaman es baru. Pada saat itu, buaya besar menguasai bumi. Reptil ini punah dan digantikan dengan makhluk hidup baru, dinosaurus. Tapi itu belum seberapa. Era terngenes yang pernah terjadi di bumi adalah Permian Triassic Event, sekitar 250 juta tahun yang lalu. 80% kehidupan laut, 70% hewan dan tumbuhan darat, semuanya musnah. Gunung berapi memuntahkan banyak lava di area yang sekarang menjadi Siberia. Meski begitu, pengaruhnya bisa dirasakan hingga di seantero bumi.
Sekitar 445 juta tahun yang lalu, bumi kita didominasi oleh invertebrata laut. Selain itu, cuma ada satu benua, yaitu Gondwana. Saat itu, tumbuhan baru mulai bermunculan di daratan. Tapi ada hal lain yang memicu hilangnya 75-85% organisme hidup. Mungkin zaman es, kenaikan suhu, atau teori lain yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut sebagian orang, semua peristiwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh bintang besar yang meledak 6.000 tahun cahaya dari bumi, yang kemudian melontarkan ledakan sinar gamma di ruang angkasa. Bumi kecil kita kebetulan ada di jalur pancaran sinar gamma ini. Hanya dalam sekejap, lapisan ozon kita koyak terbakar. Tentu kita perlu atmosfer untuk melindungi kita kan? Intinya, jika melihat bumi dari stasiun luar angkasa internasional pada malam hari, kamu akan bisa melihat lampu kota dari ruang angkasa. Sebesar itulah pengaruh kita sebagai spesies. Ada kota multikultural besar di seluruh dunia. Kita membangun gedung-gedung yang sangat tinggi sampai hampir tak terlihat. Kota-kota dipenuhi bangunan tinggi untuk dihuni ribuan orang. Tapi tunggu, apa ini? Kera yang sangat cantik. Kamu sedang apa di sini, kawan? Kamu mau pisang itu? Ya, kelihatannya enak. Hati-hati, jangan jatuh dari pohon itu. Ups, ya ampun, alam terkadang bisa sangat kejam. Dia pasti tak menduga akan menjadi sarapan singa. Apa? Tidak ada manusia? Kemana semua orang? Sepertinya saat kera itu jatuh dari pohon, dia menciptakan rantai kejadian yang menyebabkan manusia tidak pernah ada di bumi. Aku tahu ini, kita pasti berada di dunia paralel. Mari kita maju ke beberapa tahun kemudian, seperti apa rupa bumi? Manusia telah mengubah sekitar 50% atau lebih permukaan bumi. Jadi, tak akan ada kota atau pemandangan yang tadinya dibentuk oleh kita dalam realitas ini, tak ada sentuhan manusia sama sekali. Kini, bumi seperti surga hewan. Hewan ada di mana-mana. Hewan-hewan yang sebelumnya hanya terlihat di Afrika ini, kini ada di seluruh benua. Ada singa yang berkeliaran bebas di Amerika. Oh, lihat, di Eropa ada badak, gajah, serigala. Wah, mus juga. Bahkan beruang pun ada di sini. Karena tidak ada manusia yang menghuni sebagian besar ruang bumi, kini mamalia bebas ada di mana-mana. Iya, kamu tahu, mamalia selain kita, hewan-hewan itu juga sangat beragam. Bumi telah menjadi seperti perluasan Afrika yang kita kenal sekarang dalam hal spesies hewannya. Kamu bisa melihat mamalia besar juga, kungkang raksasa, harimau saber-tooth, dan bahkan mastodon kini berkeliaran di bumi seperti zaman dahulu. Bumi kita tidak seperti ini karena manusia mengambil banyak ruang yang tersedia dan memenuhinya dengan bangunan-bangunan. Misalnya, alasan ada begitu banyak jenis hewan di Afrika di dunia kita bukan hanya karena benua itu cocok untuk pertumbuhan hewan, namun kebanyakan karena kita tak begitu aktif di sebagian besar benua tersebut. Para leluhur kita punya andil atas kepunahan mamalia besar. Zaman es bukan satu-satunya penyebab kepunahan itu. Di bumi kita, manusia adalah makhluk cerdas. Bagaimana kalau di planet ini? Seperti yang kamu tahu, seleksi alam adalah penyebab evolusi. Hal ini dipadukan dengan mutasi yang bisa kita amati dalam beberapa spesies, menunjukkan bahwa tanpa manusia di bumi pun ada kemungkinan makhluk cerdas berkembang. Jadi, sekarang primata adalah makhluk dominan. Atau mungkin meerkat telah berevolusi menjadi spesies dominan. Iklim di planet ini juga lebih dingin daripada di bumi kita, itu karena tidak ada gas-gas rumah kaca. Menurut NASA, tren pemanasan global sekarang kemungkinan adalah akibat dari aktivitas manusia sejak tahun 1950-an. Ini berarti level gas rumah kaca yang meningkat di atmosfer adalah penyebab bumi memanas. Disebut gas rumah kaca karena cara kerjanya seperti rumah kaca yang memerangkap panas. Sinar matahari memasuki rumah kaca melewati atmosfer, tapi panas dari matahari tidak meninggalkan atmosfer kita karena rumah kaca itu. Sebenarnya itu bagus, karena jika tidak, kehidupan di bumi akan mustahil ada. Tapi karena sekarang jumlahnya terlalu banyak, gas rumah kaca membuat bumi menjadi lebih hangat dari yang seharusnya. Mari kembali ke bumi paralel kita. Di laut, Great Barrier Reef di Australia masih utuh. Dan itu masih menjadi sistem karang terbesar, juga organisme hidup terbesar di planet itu, seperti di planet kita. Bumi baru ini juga dipenuhi pepohonan dan rimbun sekali. Tumbuhan hijau ada di mana-mana, segala jenis pohon ada dan menjadi habitat berbagai hewan.
Dan karena tak ada penggundulan hutan, paru-paru dunia yakni hutan hujan Amazon bisa berkembang dan terlihat lebih hidup serta hijau. Tapi, bagaimana jika manusia muncul di bumi ini sekarang? Mungkin tahun ini atau tahun sebelumnya. Mereka jelas tak akan menjadi spesies dominan dan mungkin akan kesulitan pada awalnya. Evolusi dan proses pembelajaran akan berjalan lambat sampai mereka berada di puncak. Mereka harus beradaptasi dengan rumah baru mereka. Dalam realitas kita, ini akan seperti kembali ke 130.000 tahun lalu ke zaman manusia modern atau Homo sapiens baru saja muncul. Pada saat itu, manusia bukanlah hal baru. Satu-satunya hal baru dari manusia adalah mereka berevolusi menjadi Homo sapiens. Kita tidak diturunkan dari pesawat antariksa ke bumi atau semacamnya, tapi di realitas paralel ini, itulah yang terjadi. Sekelompok manusia diturunkan dari langit ke bumi. Kini, mereka harus mempelajari semuanya dari awal. Mereka harus mencari tahu cara bertahan hidup dan berkembang di lingkungan baru mereka. Mereka harus berburu makanan sendiri dan mengambil apa yang bisa mereka dapat dari planet ini. Seperti yang kita lakukan 130.000 tahun yang lalu. Manusia-manusia baru ini nomaden. Mereka tak bisa menetap di satu tempat karena harus menjelajahi dan memahami lingkungan sekitar seperti hewan yang ada di sekeliling mereka. Saat kelompok mereka semakin besar, mereka berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil guna mencari tempat baru yang cocok untuk membangun rumah atau bahkan tempat yang memudahkan mereka untuk bertahan hidup. Karena sudah lama tiba di bumi baru ini, mereka sudah menjelajah dan merasa lebih nyaman di lingkungan baru mereka. Alat mereka pun jauh lebih maju dan bangunan seperti rumah, contohnya pondok, akhirnya mulai bermunculan. 50.000 tahun yang lalu, kita mengembangkan bahasa. Manusia-manusia ini juga mengembangkan bahasa sendiri karena mereka harus berkomunikasi dengan sesamanya secara lebih baik. Dengan bahasa, mereka menjadi semakin tertata dan bisa membuat rencana yang lebih baik untuk masa depan mereka. Serigala adalah leluhur semua anjing, dan ada dua teori yang menunjukkan bagaimana awalnya hewan liar itu menjadi teman baik manusia. Satu teori mengatakan, manusia zaman dahulu entah bagaimana bisa menangkap anak serigala dan memeliharanya, lalu seiring waktu, perlahan manusia mendomestikasi serigala. Teori lain menyatakan bahwa serigala sebenarnya mendomestikasi diri sendiri. Hal ini disebut keberlangsungan hidup makhluk yang paling ramah. Karena serigala dan manusia adalah pemburu, serigala mungkin juga tahu bahwa mereka punya keuntungan jika berada di dekat manusia daripada bersaing langsung dengan mereka. Ada serigala yang menakutkan dan agresif terhadap manusia. Ada juga yang lebih ramah dan itu mungkin membuat mereka punya akses ke persediaan makanan para pemburu. Seiring waktu, perilaku manusia modern pun mulai muncul. Rumah permanen mulai bermunculan di tempat yang menguntungkan manusia. Mungkin di samping sungai atau di tempat yang tanahnya subur. Dengan begini, mereka juga bisa menjadi petani dan mengembangkan pertanian. Begitu mereka menetap, komunitas mulai bermunculan juga. Karena manusia adalah makhluk sosial, wajar saja jika mereka tertarik ke satu sama lain. Tak lama kemudian, manusia ada di seluruh planet ini, menyebar di seluruh benua dengan komunitas dan keluarga mereka, begitu juga hewan peliharaan mereka. Lanskap planet ini berubah menjadi seperti yang ada di realitas kita untuk memenuhi kebutuhan manusia. Budaya berkembang, persaingan dimulai. Mereka mulai berusaha keras membuat berbagai pencapaian besar. Ribuan tahun berlalu, dan komunitas manusia ini mulai sangat mirip dengan yang ada di bumi kita sekarang. Namun, segalanya mungkin saja berbeda. Mungkin sudah ada makhluk cerdas yang menjadi saingan mereka, dan kemajuan mereka mungkin akan sedikit terhambat. Mungkin suatu masyarakat bisa muncul, tempat berbagai makhluk cerdas berbeda bisa hidup berdampingan secara damai. Saat kamu masuk ke kedai kopi, mungkin baristanya adalah seekor meerkat, mungkin kamu menyewa rumah milik gorila bersaudara, atau saat kamu pergi ke tukang cukur, mungkin yang akan memotong rambutmu adalah seekor primata yang memakai baju. Jika tidak, kemungkinan keadaannya akan berakhir sama dengan realitas kita. Manusia tak akan menjadi makhluk terbanyak di bumi, tapi jelas akan tetap menjadi yang paling berpengaruh. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya.
Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars, dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram, dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga, dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama.
Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada 2 variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya, dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras, mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2000. Kamu tahu nggak objek paling terang ketiga yang ada di langit malam? Kalau kamu jawab International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, kamu bener banget. Dan yang paling kerennya, kamu bisa daftar buat layanan khususnya loh. Dan kamu bakal dapat jet setiap stasiun ISS melewati lokasimu. Kalau itu terjadi malam hari, kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kamu harus cepat, soalnya ISS itu kenceng banget. Stasiun ini bergerak di kecepatan 800.000 meter per detik dan mengelilingi bumi setiap 90 menit. Kalau kamu bergerak dengan kecepatan itu, kamu bisa pergi ke bulan pulang pergi dalam sehari. Tapi di sisi lain, ISS bukan objek buatan manusia yang paling cepat. Titel ini dipegang oleh Parker Solar Probe yang mengarungi Venus dan Matahari dengan kecepatan 700.000 km per jam. Tapi keuntungannya, astronot di ISS bisa lihat sunrise dan sunset 16 kali setiap 24 jam.
International Space Station itu pemecah rekor loh. Ini adalah objek buatan manusia terbesar di luar angkasa. Panjangnya yang mencapai 109 meter dari ujung ke ujung, hampir sepanjang lapangan sepak bola. Dan beratnya mencapai 450 ton. 8 pesawat antariksa bisa mendarat di ISS berbarengan. Area kerja dan tempat tinggal di stasiun ini lebih besar dari rumah dengan 6 kamar. Astronot punya 6 kawasan tempat tidur, gym, 2 kamar mandi, dan jendela raksasa dengan pandangan 360 derajat. Nah, sekarang mari kita bayangkan seperti apa kehidupanmu kalau kamu jadi astronot di ISS. Pastinya kamu bisa melakukan hal-hal keren di sana, kayak melempar bumerang. Pernah ada seorang astronot yang melempar bumerang di dalam ISS, dan bumerang itu balik ke dia lagi. Jadi, ingat aja, selama ada sedikit udara, keadaan tanpa berat pun gak akan menghentikanmu buat seru-seruan. Di ISS, kamu gak perlu berurusan dengan bau tak sedap. Ada orang yang dilatih khusus untuk membawi apa-apa yang dibawa astronot keluar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau busuk. Masalahnya, kamu nggak bisa buka jendela kan kalau ada bau nggak enak di sana? Karena itu NASA sangat berhati-hati soal bau-bau apa yang boleh lolos. Kamu juga harus membuang bajumu, alih-alih mencucinya setiap lepas pakai. Membawa beban sebesar setengah kilo aja ke ISS butuh biaya lebih dari $10.000. Makanya akan lebih murah membuang bajumu kalau udah kotor daripada buang-buang air buat nyuci. Saat tidur, ada aliran udara yang bagus di sekelilingmu. Kalau nggak gitu, karbon dioksida yang kamu keluarkan akan membentuk gelembung di sekeliling kepalamu dan kamu bakalan kekurangan oksigen. Tapi, apa kegiatanmu di ISS? Kemungkinan besar terkait dengan penelitian luar angkasa. Astronot di stasiun ini gak cuma mengeksplorasi kemungkinan perjalanan luar angkasa masa depan, tapi juga mengadakan studi dan meneliti efek mikrogravitasi terhadap tubuh manusia. Oh, omong-omong soal mikrogravitasi, orang sering berpikir kalau di luar angkasa kamu merasakan nol gravitasi. Makanya, astronot merasakan keadaan tidak berbobot di ISS. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Gravitasi adalah salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak kabur dari galaksi rumah kita Bima Sakti. Tapi astronot di ISS nggak mengalami full gravitasi nol, melainkan mikrogravitasi, yang artinya gravitasi yang kecil banget. Gravitasi di ISS cuma sekitar 10-12% lebih lemah daripada di permukaan bumi. Tapi, para astronot itu selalu jatuh bebas. Pesawat antariksa, orang-orang dan objek-objek di dalamnya terus aja jatuh ke depan, bukan ke bawah, tapi mengelilingi planet kita, mengikuti orbit tertentu. Dan karena jatuhnya bersamaan, kru dan barang-barang di dalamnya seperti melayang. Karena itu, astronot bisa menggerakkan benda seberat ratusan kilo cuma dengan jari mereka. Meski mikrogravitasi sering disebut nol gravitasi, keduanya sangatlah berbeda. Nah, dalam perjalananmu ke ISS, kamu akan mengenakan baju luar angkasa warna oranye terang. Warna ini disebut International Orange, dan ronanya sama dengan yang dipakai buat ngecat menara Tokyo di Jepang, atau jembatan Golden Gate di San Francisco. Tapi begitu kamu sampai di luar angkasa yang luas, kamu akan berganti baju dengan yang warna putih. Karena baju yang oranye dilengkapi dengan barang-barang yang bisa membantu astronot bertahan kalau ada masalah yang terjadi selama peluncuran atau pendaratan pesawat antariksa. Baju labu ini dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Sementara baju putih yang besar gembung itu namanya EVA suit, singkatan dari Extravehicular Activities. Tujuannya beda banget sama baju yang orange. Astronot mengenakan EVA suit ini kalau mau berjalan-jalan di luar angkasa. Baju ini bisa melindungi mereka dari kondisi luar angkasa yang keras dengan suhu ekstrim dan nyaris tanpa udara. Selain itu,
Baju putih ini bisa mencegah puing-puing kecil yang bisa melukai para turis luar angkasa itu. Oh iya, kalau hidungmu gatal waktu kamu pakai EVA suit, kamu harus menggaruknya pakai sepotong velcro yang ada di dalam helmmu. Kurangnya gravitasi juga membuat bersin di dalam pakaian antariksa jadi masalah serius. Kalau kamu pengen bersin waktu jalan-jalan di luar angkasa, kamu harus memungkukkan kepala ke bawah dan bersin di dalam bajumu. Kalau nggak gitu, visor helmmu harus dilengkapi sapu kaca kecil. Di luar angkasa, kamu bakal sering lihat kilatan cahaya random, dan itu bukan halusinasi. Sinar kosmik yang mengenai saraf optikmu akan menghasilkan efek seperti itu. Kamu nggak lihat kilatan cahaya seperti itu di bumi karena magnetosfer menghalangi sinar kosmik sampai ke sini. Sebelum pergi keluar angkasa, kamu harus ikut pelatihan bawah air. Tujuannya untuk mensimulasikan nol gravitasi. Tapi nyatanya, ini sama sekali beda dengan di luar angkasa asli. Jadi, tujuan utama latihan ini adalah untuk melihat bagaimana astronot masa depan bisa mengatasi lingkungan yang ekstrim. Oh iya, nantinya selama adaptasi di luar angkasa, kamu mungkin merasa, ya bisa dibilang aneh. Sekitar 50-75% astronot mengalami gejala yang sangat tidak mengenakan, seperti vertigo, sakit kepala, mual, dan kelelahan. Untungnya, biasanya segalanya kembali normal dalam waktu 72 jam. Sebelum kamu terpilih untuk terbang keluar angkasa, kamu harus melewati kompetisi yang sangat berat. Katanya, NASA cuma menerima 8 pelamar dari 6.000 orang. Selain itu, proses seleksinya makan waktu sekitar 18 bulan. Kalau kamu ngerasa kangen rumah waktu menjalankan misi dan mulai menangis, air matamu gak akan jatuh di pipimu. Air matamu bakalan membentuk gumpalan air di sekitar matamu karena tegangan permukaan air bakalan menahan air matamu.